UAP, laporan praktikum, UAP dan nilai praktikum, kemudian jadwal praktikum, dan format LPS. Untuk pengenalan asistennya, di sini ada saya, Dona Safira, selaku koordinator asisten, kemudian ada Kak Dia Eka Agustin, kemudian ada Kak Aryan Mustamin, ada Kak Yuyun Indriani. Kemudian untuk tata tertibnya, di sini sebelum praktikum, mahasiswa harus mengikuti keseluruhan topik praktikum, jadi nggak ada yang nggak ikut. Kemudian mahasiswa harus sudah bergabung pada link Google Classroom, Google Meet, atau Zoom paling lambat 5 menit sebelum praktikum dimulai. Kemudian yang ketiga yaitu mahasiswa harus sudah membaca dan memahami latar belakang, tujuan, dan metode praktikum untuk hari itu juga. Ada yang ditanyakan dari ketiga ini, adik-adik? Saya bertanya, Kak. Ya, saya Nabila dari Biologi B. Kan di GCR itu ada link Google Meet sama link Zoom ini. Nah, untuk kedepannya itu pakai Zoom atau Google Meet ya, Kak ya? Makasih. Nanti pasti akan disampaikan, maksudnya disampaikan oleh asisten koordinasi untuk yang bagian topik. Jadi kan tadi ada asistennya itu ada bagian-bagian topiknya gitu, Dek. Jadi nanti akan disampaikan sebelum praktikum. Oke, baik, terima kasih, Kak. Iya, ada lagi yang ditanyakan? Ini dari kelas B bertanya, Kak. Apakah saya masuk putus-putus, Dek. Di sini yang di poin pertama, mahasiswa harus mengikuti keseluruhan topik praktikum. Nah, itu ditulis aku ulangi lagi, mahasiswa harus mengikuti keseluruhan topik praktikum. Tapi ini kan sebelum praktikum, ini maksudnya gimana ya, Kak? Masih putus-putus ya? Iya, coba ulangi lagi, Dek. Kak, kalau emang suaranya nggak jelas. Jadi dilanjut atau gimana, Dek? Jadi saya lanjut aja ya, Dek. Kemudian untuk selama dan sesudah praktikum, itu yang pertama, apa ini? Ada chat. Praktikan wajib mengisi daftar hadir praktikum melalui link Google Classroom. Kemudian kedua yaitu praktikum akan diawali dengan penjelasan dari asisten praktikum.
Kemudian praktikan wajib on cam saat agenda praktikum dimulai hingga berakhir. Kemudian praktikan wajib membuat laporan sementara yaitu LPS pada setiap materi praktikum. Kemudian post-test akan diadakan pada akhir setiap praktikum. Di sini ada yang ditanyakan? Halo Kak, permisi. Ya. Ya, saya Lydia dari kelas B. Oh ya, mohon maaf, sama-sama kelas B. Itu Kak, untuk laporan sementara, apakah ada template-nya ya Kak, dari pihak asisten? Gimana ya? Nanti saya jelasin ya Dek, untuk terkait LPS-nya. Next ini. Oh iya, terima kasih Kak. Oke. Lanjut ya Dek. Nah, untuk laporan praktikumnya itu, laporan praktikum adalah asli hasil kerja selama melaksanakan praktikum. Yang kedua yaitu laporan praktikum ditulis berdasarkan hasil yang diperoleh selama praktikum. Untuk format laporannya itu, laporannya bersifat individu, diketik dengan jenis huruf TNR pada kertas HVS A4. Untuk ukurannya yaitu 12, spasi 1,5, margin kanan kiri atas bawahnya itu 2,5 cm. Untuk susunan laporannya itu adalah halaman sampul, abstrak, pendahuluannya itu berisi latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Kemudian ada tinjauan pustakanya dan itu memuat teori materi praktikum yang akan diberi oleh asisten sendiri. Kemudian ada metode praktikum, metodenya itu ada waktu dan tempat praktikum, juga ada cara kerja. Kemudian ada hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, dan ada daftar pustaka. Udah jelas, Dek? Ya udah, next ya. Untuk UAP dan nilai praktikum. Nah, UAP ini diselenggarakan setelah semua topik praktikum sudah dilaksanakan. Kemudian, mahasiswa yang berhalangan mengikuti UAP karena sakit harus menunjukkan surat dokter ya. Minimal paling lambat itu 7 hari. Kalau bisa secepatnya sih, kalau menunjukin surat dokter. Untuk nilai akhir praktikum itu ada post test 20%, laporan hasil praktikum 40%, dan UAP 40%. Tempat praktikumnya ditulis di mana, nanti akan diberitahu ya, Dek. Nah, untuk jadwal praktikum kelas B sendiri itu jam 12 sampai jam 2 siang. Kemudian itu ada acara praktikumnya, tanggal-tanggalnya, berapa. Kemudian untuk format LPS ini, jadi isinya nama, NIM, tanggal praktikum, topiknya apa, terus hasil praktikum. Terus di bawah hasil praktikum itu ada nomor, nomor perlakuan fungsi hasil. Jadi perlakuannya apa, fungsi dari perlakuannya itu apa, hasilnya dari perlakuan itu apa. Paham, Dek? Paham, Kak. Terus ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih? Permisi, Kak. Ya. Saya Wanda ingin bertanya mengenai on-cam tadi. Kalau misal ada jaringan begitu, izinnya kemana ya, Kak? Izinnya ke asisten, salah satu asisten. Kak, terima kasih.
Halo Kak, permisi. Iya. Ya, saya Lydia, izin tanya ya Kak. Mengenai pedoman praktikum itu sudah ada Kak atau bagaimana ya Kak? Oh, sudah ada tapi belum dikirim ya, Dek. Nanti next. Nanti dikirim pasti. Kemudian selanjutnya untuk LPS-nya dikumpul kapan Kak? Mohon maaf tadi. Kalau LPS sih tergantung asisten topik praktikumnya. Maunya kapan dan nanti akan didiskusikan kapan dikumpulnya. Oke, baik Kak. Ya Kak, saya Nabila izin bertanya yang terkait di jadwal praktikum tadi itu ada pengumpulan laporan, maksudnya itu gimana ya Kak ya? Terima kasih. Jadi nanti, oh ya, sama-sama. Jadi nanti Dek, kan, itu kan setelah topik praktikumnya sudah selesai dilakukan, nanti kalian bikin laporan. Jadi laporannya itu nggak satu-satu, jadi langsung jadi satu gitu. Paham, Dek? Izin feedback Kak, berarti dari tiga topik itu dibikin satu laporan aja ya Kak di akhir? Iya, ya benar Dek. Satu laporan. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Dek. Mohon maaf Kak, saya boleh izin bertanya? Permisi Kak, saya Muhammad Wisam dari kelas biologi B, izin bertanya. Untuk laporan tuh daftar pustakanya itu kira-kira berapa Kak? Dan tahunnya itu maksimal berapa juga? Kalau maksimalnya itu biasanya itu 10 tahun dari tahun ini. Jadi minimal itu 2011. Ya. Terus kalau bisa itu pakai jurnal internasional ya, Dek. Kalau bisa. Mohon maaf Kak, boleh feedback kembali. Kalau misalkan menggunakan buku itu nggak apa-apa ya Kak? Misalkan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oh ya. Baik Kak, terima kasih banyak. Permisi Kak. Iya, perkenalkan saya Aisyah Masriati, izin bertanya mengenai lembar format LPS ini Kak. Nah di hasil praktikum itu kan ada fungsi perlakuan sama hasil ya Kak. Nah itu apa memakai dapur juga ya Kak atau tidak usah sesuai dengan praktikum? Kalau untuk LPS sih saya rasa enggak Dek. Enggak usah pakai dapus. Oh iya, baik Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Oh ya, untuk pengumpulan LPS itu biasanya dulu itu kakak kalau nggak salah 1 jam setelah praktikum. Kalau nggak salah 1 jam setelah praktikum ya Dek, pengumpulan LPS. Ada lagi yang ditanyakan, Dek? Kak Fani izin bertanya. Halo Kak, permisi. Halo. Saya Lydia, izin tanya lagi ya Kak, boleh? Boleh. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai kalau misalnya ada sakit pada saat UAP ya Kak. Bagaimana kalau misalnya terlewat atau tidak mengikuti praktikum, satu topik praktikum? Apakah nanti tidak membuat laporan di topik tersebut tapi tetap mengikuti UAP atau bagaimana Kak? Atau tidak masuk, tidak apa-apa tapi tetap mengerjakan laporannya begitu Kak? Dan LPS-nya. Terima kasih. Tetap mengerjakan laporan ya, Dek. Laporan itu kan cuman 1 laporan aja, nggak mungkin kan nggak ngerjain. Terus kalian dapat nilai dari mana, ya kan? Berarti laporannya tetap, tapi LPS-nya tidak ya Kak ya? Jadi miss 1. LPS-nya sih seharusnya kalau LPS sih sebenarnya
untuk ngumpulin LPS juga itu ada nilai plusnya sih, Dek. Kalau nggak ngumpulin sih nggak apa-apa, cuman kalian dapat nilai apa nanti. Jadi nggak ada kalau nggak ikut praktikum nggak usah ngumpulin LPS, jadi nggak dapat nilai. Oh iya, baik Kak. Terima kasih Kak. Mm-mm. Saya izin bertanya. Ya, Yes, Foni izin nanya. Tadi kan kalau referensinya boleh jurnal atau buku textbook, itu ada ketentuan bahasa nggak? Maksudnya bahasa Inggrisnya berapa, bahasa Indonesia berapa gitu? belum ada ketentuan sih, Dek. Nanti next akan dikasih tahu. Kalau Oke, Kak, ngerjain makasih. laporan, iya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan, Dek? Nanti kalau praktikum wajib on cam ya, Dek. Ya, aku mau tanya, bisa nggak? Saya mau tanya. Ya, boleh. Tulis. Bentar ya. Berarti ini laporan praktikumnya itu dari 6 topik dijadikan satu atau tiap berapa topik jadi satu gitu ya? Jadi untuk laporan praktikumnya itu, laporannya itu dari 3 topik yang sudah dilaksanakan, Riz. Berarti setelah 3 topik itu deadline-nya 7 hari pengumpulan laporan gitu atau langsung di akhir sebelum UAP gitu? Kalau itu kan udah ada jadwalnya yang tadi tuh, jadwal pengumpulan laporan. Tadi itu waktu di Google Classroom yang praktikum embryologi itu kan di-share ya tentang tunjuk praktikum sama briefingnya. Nah, itu kok ditarik lagi ya, Kak? Kalau itu saya nggak tahu, Dek. Mungkin nanti dikirim lagi sama kakak-kakaknya. Nanti di-share lagi itunya, diktat sama diktat praktikum sama PPT yang tadi itu. Halo Kak. Ada pertanyaan lagi? Iya, Apa halo udah Kak. jelas? Halo Kak. Iya, halo. Iya. Saya Lydia, izin tanya lagi ya Kak. Untuk tadi kan nanti setiap topik ada post-test ya Kak ya. Untuk post-testnya itu kita belajarnya dari pedoman kah atau ada acuan buku lain ya Kak ya?
dari pedoman, dari buku diktat, sama nanti dikirimin video buat tahu gimana perlakuannya, Dek. Oh iya, oke Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Permisi Kak, saya izin bertanya, apakah diperbolehkan? Ya, boleh. Ya baik, saya Diva izin bertanya. Jadi kan ini laporannya kan 3 topik ya Kak, jadi 1. Nah itu nanti topiknya itu jadi subbab, misal di metode, di hasil pembahasan itu nanti jadi subbab atau gimana ya Kak? Aku Arya, ya. Mungkin saya mau bantu jawab. Untuk laporannya nanti itu kan laporannya nanti setelah 3 topik selesai. Jadi untuk topik 1, topik 2, topik 3 itu saling berhubungan kan tadi pembuahan, kemudian fertilisasi, setelah itu ada pengamatan embrionya. Jadi nanti itu formatnya secara lengkap akan kami jelaskan bagaimana penulisannya, kemudian juga daftar pustaka, format daftar pustaka yang digunakan seperti apa itu nanti akan kami jelaskan lebih lanjut lagi setelah topik terakhir nanti. Jadi untuk gambaran dari tahun lalu itu nanti laporannya itu 1, jadi tidak ada subbab. Jadi nanti kayak kalian ada fertilisasi, setelah itu nanti setelah fertilisasi akan ada pengamatan embrio, kemudian nanti di pengamatan embrio itu akan ada perhitungan hatching rate dan sebagainya. Jadi untuk selanjutnya nanti akan kami jelaskan lebih lanjut seperti itu. Oke baik Kak, berarti nanti ada kayak formatnya sendiri ya Kak dari asisten? Ya betul. Oke baik, terima kasih Kak. Udah jelas? Apa ada yang tanya lagi? Jangan lupa absensi ya, Dek. Udah nggak ada yang tanya, Dek. Kak, saya izin bertanya. Untuk memastikan untuk LPS-nya diketik ya Kak, berarti kayak sama kayak laporan. Iya, LPS-nya diketik, Dek. Iya Kak, baik, makasih. Ya, sama-sama. Aku ada izin menambahkan ya terkait LPS nanti itu umumnya itu H+1 jam setelah praktikum karena
materinya juga nggak banyak-banyak, jadi perlakuannya nggak banyak-banyak, jadi H+1 jam setelah praktikum. Tapi mungkin juga ada beberapa asisten yang memberikan keringanan, itu tergantung dari asistennya. Tapi setelah kami mengirimkan link, itu ada waktunya ya teman-teman untuk pengiriman LPS-nya. Jadi kalau semisal waktunya udah selesai, itu linknya kami tutup dan LPS sudah tidak bisa dikumpulkan lagi. Seperti itu. Terima kasih. Kalau nggak ada yang tanya lagi, saya tutup ya, Dek. Mohon maaf Kak, saya izin bertanya. Tadi dari asisten katanya ya 1 jam ya Kak setelah praktikum ya Kak untuk pengumpulan LPS. Iya. Oh iya Iya, Kak, benar, 1 jam. sehubung mungkin ada dari teman-teman ya yang habis praktikum tuh soalnya ada kelas langsung lagi Kak, itu bagaimana ya Kak tanggapannya? Maka dari itu, Dek, didiskusikan dulu sama asisten topik praktikumnya. Jadi kalau perumpamaannya itu, kalau asistennya baik hati lah, kasih waktu lagi untuk pengumpulan. Itu tergantung asisten sih. Ya, boleh menambahkan. Iya, mungkin aku nambahin dikit ya. Kalau misalnya mau nulis LPS terus ada kendala kelas, itu nanti kan berarti selama praktikum bisa sambil nulis LPS. Jadi kan selesai gitu. Videonya juga nggak lama-lama kok, cuma beberapa menit aja. Jadi pastinya nulis LPS juga bentar gitu. Nanti kalau ada kendala lagi bisa dihubungin asisten terkait. Apa ada yang tanya lagi atau sudah jelas? Kalau nggak ada yang tanya, akan ditutup briefingnya. Baik, kalau nggak ada
yang tanya, akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus juga jangan lupa absensi adik. Baik Kak, terima kasih. Baik Kak, terima Baik, kasih Kak. banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih.